Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, pasti pernah dengar gitu ya berita ataupun baca pemberitaan tentang kalau KDM itu bantu-bantu orang itu hanya sekedar pencitraan. Ya, kalau kata Tempo, ini adalah investasi politik. Mungkin tadinya mau bilang kalau ini adalah settingan gitu ya. Nah, cuman ketika dicari tahu gitu mungkin kemudian diklarifikasi ternyata memang benar bantuannya itu bukan settingan dan orang yang dibantu itu merasa terbantu oleh KDM. Nah, akhirnya kata pencitraan ini diganti dengan istilah settingan ini diganti dengan kata pencitraan. Akhirnya kata-kata yang dipakai adalah pencitraan atau investasi politik. Sebenarnya sih menurut saya ini sangat berlebihan, bukan tanpa alasan. Soalnya kenapa? Karena KDM ini kan sudah sejak dulu membantu orang dimanapun dan kapanpun. Contoh ketika di Aceh bantu orang, ketika di Bali bantu orang juga, dan masih banyak orang-orang yang random aja gitu dia bantu aja, dia cari tahu ini orang ini backgroundnya apa biasanya gitu kan, sehari-hari seperti apa, dia punya makanan atau enggak di rumah, punya beras atau enggak di rumah. Nanti ujung-ujungnya pasti memberikan sejumlah uang. Dan uang itu memang benar gitu diberikan gitu. Jadi tidak ada briefing dulu, tidak ada istilahnya ini disetting ntar harus begini, nggak ada. Ya nyinyir sih boleh gitu. Cuman nyinyir ini kan kalau bahasa akademis itu kritik lah ya. Cuman kalau kritik juga kan harus berbasis data atau fakta gitu. Bukan berbasis ego ataupun kepentingan. Saya pikir ini statement nggak worth it lah. Apalagi jika yang nyampein itu sekelas media nasional. Terus ada lagi tuh yang nyampein kalau Jabar sekarang tuh dipimpin oleh gubernur dengan background konten kreator. Hey, Anda bisa tidak membedakan mana pejabat yang ngonten, mana konten kreator yang jadi pejabat? Hey, kamu. Bapak Aing itu kan di dunia politik bukan baru sebulan 2 bulan. Dan beliau tuh di partai politik bukan cuma kader biasa loh. Beliau itu adalah leader, pemimpin. Pernah jadi wakil bupati, pernah jadi bupati, pernah jadi anggota DPR RI. Tuh. Dan sekarang jadi gubernur. Terus sekarang tiba-tiba dengan sangat enteng lu bilang kayak gitu. Come on man, come on. Kalau memang benar mau diklarifikasi, sebenarnya kan nggak cuma rekam jejak digital dari KDM doang. Karena kan rekam jejak non digital atau istilahnya data faktanya itu ada, karena kan beliau pernah memimpin sebuah daerah gitu. Nah kan pernah memimpin Purwakarta tuh. Kalau memang ini adalah pencitraan, ya coba aja lihat ke Purwakarta, bagaimana Purwakarta sekarang kondisinya gitu. Karena kan beliau pernah memimpin di Purwakarta sebagai bupati. Silakan di cross check aja bagaimana situasi di sana. Mungkin boleh ditanya sama orang-orang Purwakarta bagaimana kinerja KDM pada saat itu. Clear. Terus ada lagi tuh orang yang kayaknya sangat anti banget sama kebijakan-kebijakan KDM yang berkaitan dengan TNI. Ada kan tuh seorang bapak yang dia melaporkan ke Komnas HAM awalnya, terus terakhir tuh diundang ke TV untuk berdebat tuh sama ibu-ibu. Terus kemudian ada anggota dewan juga tuh di situ tuh yang berewokan tuh. Nah, ini orang kayaknya gimana ya, kayak anti banget gitu sama militer. Saya curiga gitu, jangan-jangan dia itu memiliki sebuah histori yang kurang baik gitu terhadap dunia militer. Atau biasanya disebut dengan post-traumatic stress disorder. Bukan apa-apa, soalnya ngeyel banget gitu loh. Itu kan dia berdebat sama Kak Seto gitu, yang bener-bener Kak Seto tuh udah ngeliat langsung. Terus kemudian memang Kak Seto ini kan ahli anak gitu. Maksudnya dia tuh ngerti gitu tentang psikologis anak. Dan dia kan langsung ke sana melihat gitu. Nah, pertanyaan saya tuh gini, Bapak ini kesana nggak, ngeliat nggak gitu. Jadi jangan cuma statement opini-opini atau mungkin dia punya pengalaman yang buruk gitu terhadap dalam tanda kutip militer gitu kan. Ya harus dijelaskan di awal bahasanya saya tuh pernah punya masalah atau pernah background yang kurang bagus gitu terhadap dunia militer. Itu asumsi dia pribadi. Nah ini kan kebijakan publik gitu yang diambil oleh KDM ini secara khusus untuk kasus-kasus khusus gitu, kasus tertentu. Nah, jadi tidak bisa pukul rata. Kalau memang Bapak ini memiliki permasalahan pribadi, harusnya
ngomong di awal gitu. Jadi itu asumsi dia yang dikhawatirkan oleh dia begitu kan. Terus dalam video itu ada seorang jurnalistik Tempo itu ngomong bahwasanya di rumah KDM itu ada beduk, terus kemudian gamelan sama kereta kencana yang ditutup kain putih. Lah, ini memframing seolah-olah, karena gini loh, kata-katanya itu kan selesai sampai di situ aja. Harusnya gini, kalau memang ini mau menjelaskan sebuah subjek, maka jangan terkesannya itu seolah-olah ini nggak klinik gitu, klinik. Padahal kan kalau saya pribadi sih menganggap ditutup sama kain putih itu apa? Supaya tidak terkena debu. Benar nggak? Dan masalah gamelan, beduk ataupun kereta kencana, memang KDM kan mencintai seni gitu. Dan barang itu kan dibuat itu dengan seni, dan ini memang harus disimpan gitu. Kalau masalah penggunaannya yang sesekali, ya memang, ya kalau memang nggak digunakan tiap hari buat apa? Ya setahun sekali mungkin ada acara kegiatan seni budaya apa begitu, atau mungkin ada ritual yang istilahnya berhubungan dengan kebudayaan. Jadi jangan selalu sangkut pautkan dengan hal-hal klinik gitu loh. Jadi nggak ubahnya kayak kita ini nyimpen, ya kayak saya gitu ya, di studio saya selalu nyimpen mic itu nggak cuma satu, mic itu macam-macam. Apa bedanya gitu kan? Ada mic condenser, ada mic dinamik, ada mic misalnya yang lain, shotgun segala macam, itu kita simpan. Nah, apa bedanya dengan KDM menyimpan barang-barang seperti itu? Dan saya menyimpan mic ini karena saya mencintai fungsi ataupun ya barangnya saya butuh gitu loh. Jadi kita jangan memframing seolah-olah ini adalah barang klinik yang wah begini begitu, enggak lah, ya kan? Terus di ending dari video itu juga dijelaskan gitu bahwasanya KDM ini adalah sosok pejabat yang populis. Lalu mereka membangun sebuah narasi jika pejabat yang populis itu biasanya cenderung mengambil keputusan sendiri dan tidak menyentuh kepada akar masalah. Ini gimana sih ini? Aduh, ini pada kurang ngopi atau gimana sih? Kan jelas-jelas berapa kali tuh pada setiap pertemuan gitu ya, entah jumpa pers, entah pidato, Kang Deddy Mulyadi itu selalu ngomong bahwasanya hampir setiap hari ya, nggak kurang dari 100 masyarakat, 100 warga itu datang ke rumahnya menceritakan permasalahan, ya kan? Nah, ini kan akar masalah dong, karena gini, kita kan negara ini kedaulatan tertinggi itu kan ada di rakyat kan. Nah, masyarakat ini kan bagian dari rakyat. Terus ini nggak dianggap sebagai akar gitu, apa gimana? Karena kan rakyat ini datang ke rumah KDM dengan membawa masalah, ingin diberikan solusi, dan itu permasalahan yang nyata loh. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh KDM itu berbasis dari aduan, omongan masyarakat langsung gitu. Nah, ini kenapa tidak diceritakan pada di konten itu? Jadi kesannya KDM ini gerak sendiri karena nggak koordinasi. Kan udah dijelaskan pada saat di Musrembang di Cirebon itu bahwasanya KDM tidak melibatkan karena di situ ada konstituen dari partai gitu loh. Kalau misalnya nanti mereka ini sounding dulu, ngobrol dulu, atau musyawarah dulu, nanti akan banyak kepentingan-kepentingan yang tidak mencakup kepada kegiatan intinya gitu loh. Nah, akhirnya kan dieksekusi sendiri, kan KDM sudah ngomong akan menanggung resikonya. Jadi sebenarnya ini udah salah paham. Kan KDM ngambil mengeksekusi sendiri itu bukan karena egois, bukan karena tidak melibatkan, cuman menyelamatkan, di satu sisi menyelamatkan para anggota dewan yang mungkin di situ banyak konstituen yang berhubungan atau terkorelasi atau terkoneksi dengan partai. Nah, jadi nanti kalau ditegur sama konstituen, kok digusur sih? Lah, tenyaho eta mah gubernur tuh gitu kan. Eta sebenarnya melindungi gitu. Tapi ini di framing seolah-olah tidak koordinasi, bertindak sendiri. Bener nggak? Ya sebenarnya dari awal video juga ini udah kurang baik sih kalau menurut saya, karena mereka tuh memplesetkan singkatan dari KDM. Kan KDM tuh Kang Deddy Mulyadi. Nah, sama mereka ini diplesetkan katanya Kangkung dan Mecin. Ini kan nggak bagus. KDM itu pejabat publik, gubernur Jawa Barat gitu kan. Nah,
Kenapa gitu kan udah jelas mereka juga tahu. Mungkin konteksnya bercanda gitu ya. Akan tetapi ini kan media nasional. Nah mereka ini harusnya memberikan argumentasi, entah apapun itulah narasi yang baik, karena kan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah apalagi setelah itu banyak sekali kata-kata yang kayak dipanggil raja lah, terus kemudian barang-barang klinik lah, terus kemudian apa namanya, kamera selalu di mana-mana. Nah, itu mereka bilang sekarang tuh timnya udah berubah. Jadi, yang saya tangkap dari video ini adalah terkesan itu untuk mengesankan bahwasanya Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi itu adalah personalistik gitu. Yang mereka bahas itu adalah personalistik. Personalistik yang seperti yang mereka ucapkan gitu. Nah, ini kan tidak baik. Karena apa? Kita melihat Kang Deddy Mulyadi kapasitasnya adalah sebagai seorang gubernur. Nah, yang kita bahas harusnya kebijakannya, terus kemudian dampak-dampak dari kebijakan yang dibuat oleh beliau, atau mungkin ada wacana apa kira-kira ke depannya akan berbuat seperti apa melihat situasi kondisi di masyarakat saat ini gitu. Nah, itu mungkin lebih layak untuk dikonsumsi. Cuman kalau seperti ini hanya personalistik, menurut saya pribadi ya ngapain juga gitu. Apalagi mereka mengeluarkan majalah ya kan dalam produk jurnalistik dengan judul sedikit sedikit kurang bagus lah gitu. Nah soal kamera yang selalu ready itu bagus karena gini loh, KDM ini kan yang dikamerakan aktivitas dia ya, jadi aktivitas kerja gitu kan. Yang katanya dari subuh sampai malam. Dari sini aja kita tahu berarti selama ini KDM tuh kerja dari pagi sampai malam. Ya mungkin tadinya mau memframing negatif, tapi yang saya tangkap adalah malah positif. Saya dapat informasi dari mereka sendiri bahwasanya ternyata KDM itu kerja dari subuh sampai malam. Berarti kan KDM sangat transparan terhadap semua kegiatan. Ya kalau ada kata-kata yang katanya ya ada beberapa momen gitu kamera mati karena hal-hal bersifat pribadi, ya KDM kan juga sebagai seorang manusia yang memiliki urusan-urusan pribadi yang tidak mesti dikonsumsi oleh publik seperti itu. Terus ada juga tuh narasi yang mengatakan gini. Jadi dari tim kameramen itu sekarang ada 2. Terus kemudian ada juga yang pernah keluar dan itu bukan orang dari Jawa Barat, itu dari orang luar Jawa Barat. Come on man. Ini kan sangat bahaya sekali. Jadi akhir-akhir ini kan KDM ini udah dikenal ya, semakin dikenal oleh masyarakat luas ya, nggak cuma di Jawa Barat. Nah, ini terkesan seolah-olah KDM itu dari pagi sampai malam akhirnya nggak kuat. Kalau orang luar tuh nggak kuat nih ngikutin kebijakan KDM. Enggak. Itu jangan di framing, dipelintar-pelintir kayak gitu. Ini kan ada kesan seolah-olah kalau bukan orang Jawa Barat itu nggak bakal kuat dah. Gitu kan dengan KDM. Janganlah. Ini jahat sekali. Narasi seperti ini tuh jangan dipublis gitu loh. Karena masyarakat akan berpikir, lah gitu kan, kok gitu sih? Ya kan KDM itu memang kita lihat sisi positifnya loh ya. Dia kan kerja dari pagi sampai malam, dari subuh sampai malam. Nah, kameramen itu kan digaji, Pak. Bahkan di situ ada narasi disebutkan katanya nih, kan ditanya mereka dialog gitu ya. Kamu dapat BPJS nggak? Kamu dapat ini itu nggak? Dapat lah, iya. Gitu loh. Nah, pertanyaan saya, kamu dapat? Yang ikut gini loh logikanya. KDM itu orang yang nggak kenal aja dibantu. Apalagi sama orang yang bekerja dengan dia. Itu udah pasti dijamin, yakin saya. Jadi intinya sih ya, sudahlah hentikan kata-kata atau narasi yang bisa memecah stigma masyarakat. Karena sejauh ini kan KDM itu sangat dicintai oleh masyarakat, khususnya orang Jawa Barat ya, warga Jawa Barat. Nah, kalau memang kira-kira, kan ini KDM baru menjabat belum lama loh, belum 100 hari loh. Ya, beliau punya masa jabatan itu 5 tahun. Nah, jadi kan kita ini masih terlalu dini untuk menilai ini, menilai itu, menilai A, B, C, D. Toh selama ini yang sudah berjalan, kan kita bisa melihat dampaknya terhadap masyarakat. Bagaimana? Nah, kebijakan baru yang dibuat oleh KDM adalah akibat dari kebijakan-kebijakan yang selama ini mungkin tidak efektif. Nah, jadi tolong KDM ini diberikan keleluasaan dalam sisi waktu, dalam sisi pembuktian, dalam sisi
hal-hal lain gitu kan yang berhubungan dengan kebijakannya. Karena kan kebijakannya nggak kayak orang minum obat, segitu diminum segitu terasa efeknya. Ada proses yang harus dilewati. Kita bisa memberikan nilai nanti setelah ini berjalan gitu. Dan berapa kali beliau ngomong gitu ya, setiap jumpa pers itu selalu bicara, tapi kayak nggak ada yang mau dengerin gitu. Selalu aja di framing begini. Ini di barak militer kesannya begini, ini vasektomi ini begini, ini apa namanya, ya segala macam lah yang sekiranya berpotensi kurang baik itu selalu diekspos. Padahal banyak hal-hal baik yang tidak diekspos. Ya seperti beliau pernah bilang, kok gubernur yang kerja dikritik, sementara gubernur yang tibang gawe tibang gogoleran sare tegawe wah diantep kan gitu, asaku aneh gitu, kayak aneh aja. Wajar sih kalau beliau merasa apa ya, aneh gitu, wajar. Saya juga merasa aneh gitu. Nah, jadi kesimpulan dari saya sih tidak baca majalahnya, cuman saya melihat ulasan dari majalah tersebut oleh Tempo TV sendiri dalam segmen bocor alus ya. Nah, itu kesimpulan saya adalah ya ini murni produk jurnalistik. Nah, cuman mungkin yang saya sesalkan kenapa narasumbernya itu hanya internal atau memang mungkin konsep mereka seperti itu. Nah, dan dari internal pun ketika menceritakan kejadian pada saat mereka ikut KDM itu nggak ada sama sekali footage video atau bentuk apapun lah gitu kan. Jadi ini menegaskan ini hanya opini mereka semata. Dan saat video ini dibuat, video yang diupload pada tanggal 20 Mei 2025 tersebut baru ditonton sebanyak 3,4 ribu kali. Jadi mungkin gitu dulu ya Lur ya, tentang pembahasan produk jurnalistik yang dibuat oleh Tempo dengan judul Setelah Mulyono Terbitlah Mulyadi. Media nasional sebesar Tempo harusnya bisa memberikan produk jurnalistik yang relevan demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan ketika akan membuat sebuah produk jurnalistik, sebaiknya jangan secara personalistik, tapi lebih kepada profil dari orang tersebut sebagai seorang pejabat ataupun pemimpin. Terima kasih sudah menonton sampai dengan detik ini. Saya mohon maaf jika ada hal yang salah dalam penyampaian, baik itu opini, data ataupun fakta. Jika kalian memiliki pandangan berbeda, silakan tuliskan pandangan kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hatur nuhun.